Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Eh, jadi hari ini aku udah terima gajian nih dari Pak suami. Jadi kemarin itu ada yang DM di Instagram aku, tanya gimana sih cara aku kelola keuangan. Jadi gini ya teman-teman, aku mau jelasin sedikit kondisi keuangan aku. Ini aku dapet amanah dari Pak suami itu 1.700.000 per bulan ini, dan gaji Pak suami itu setiap bulan itu beda-beda. Nah, untuk 1.700.000 itu aku enggak ambil untuk uang saku Pak suami, uang bensin gitu juga enggak, karena ini separuh dari gaji. Jadi gaji yang separuh itu dipegang sama Pak suami buat nabung saku sama buat kayak cicilan gitu. Nah, ini aku dikasih 1.700.000 itu untuk rumah sama anak-anak aja. Jadi kurang lebih begini nanti ya teman-teman budgeting aku. Mungkin bagi teman-teman ini sedikit, tapi untuk aku alhamdulillah ini udah cukup ya. Yang penting semua kebutuhan itu udah ada. Kalau untuk hiburan itu nanti juga ikut Pak suami, makan di luar jajan gitu juga masih ikut Pak suami ya budgetnya. Jadi ini khusus buat rumah tangga aja. Nah, ini sebenarnya aku udah lama sih budgeting, cuman aku baru perdana ini bikin video. Jadi karena masih amatiran, ini aku tulis dulu pakai pensil biar nggak salah-salah gitu ya. Nah, ini aku tulis deh budget November. Nah, ini gaji. Jadi ini gaji itu bukan gaji semuanya ya, cuman gaji yang aku terima aja. Itu 1.700.000. Nah, aku tulis di sini buat jadi pengingat aja. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang udah klik video ini. Kalau yang pertama kali lihat video ini, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Komen yang positif, yang mendukung. Boleh juga tanya atau komen di Instagram juga boleh via DM ya. Insya Allah nanti aku balas deh ya. Oke, jadi untuk yang pos pertama itu di pos tabungan. Jadi meskipun sedikit juga harus ada yang disimpan ya teman-teman. Jangan semua langsung dihabiskan, nanti susahnya kalau nggak punya tabungan itu pas waktu kita butuh tuh bingung tuh mau cari di mana. Nah, untuk tabungan itu yang pertama itu ada tabungan rutin. Kalau ini aku nggak harus maksa sih berapa, karena setiap bulan gajinya beda-beda. Jadi kadang lebih dari ini, kadang bisa kurang. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa nabung meskipun sedikit gitu ya. Nah, ini aku sisihin 200.000. Nah, ini juga ada tabungan di yasinan ibu-ibu gitu, aku ikut per minggu. Tapi ini nanti aku per minggu kasihnya 10.000 aja. Terus ini tabungan pendidikan buat anak-anak, si kakak dan si adik. Meskipun sedikit tapi tetap aku sisihin ya, karena ini tuh penting. Jadi total untuk tabungan itu 350.000. Nah, untuk pos yang kedua adalah bulanan. Jadi dulu pernah aku sistem satu kali apa ya namanya bikin budgeting gitu, cuman satu kali. Habis itu sampai pertengahan aku pusing karena aku nakal, suka aku pakai anggaran yang lain, itu jadi bocor deh ya. Akhirnya ini aku model kayak gini, ini lebih efektif sih kalau buat aku, atau mungkin buat teman-teman yang memang punya budgetnya itu bulanannya kecil kayak aku, ini bisa nih dipakai kayak gini nih. Jadi ini adalah kebutuhan yang dibayar setiap bulannya. Nah, itu ada listrik 135.000, untuk air 15.000. Kenapa murah banget? Karena di sini itu masih pakai mata air. Jadi kita cuman kayak bayar perawatannya aja, jadi nggak mahal. Nah, terus untuk SPP kakak itu 50.000. Untuk susu anak itu 200.000. Jadi anakku masih aku kasih susu ya buat nambah gizinya. Nah, untuk beras itu 92.000. Biasanya sih 90.000, cuman ini aku lebihin sedikit aja. Nah, sedekah ini sebenarnya nggak mesti ya segitu, cuman ini aku kasih 50 dulu. Nah, kebutuhan anak ini kayak beli minyak telon, sampo gitu. Tapi kayaknya ini samponya masih, jadi kayak telon sama buat cukur aja.
Nah, untuk kuota 40.000 satu bulan, emang cukup. Ya ini nanti kalau malam tethering Pak suami. Jadi ini aku pakai kalau pas siang aja gitu ya. Kalau full gitu nggak muat. Biar hemat gitu. Nah, untuk gas aku habisnya itu 2 tabung. Tabungnya itu 18.000. Jadi nanti masih ada sisa ini. Kesehatan 50.000 ini jadi kayak buat beli masker atau vitamin atau kadang buat tambah beli madu gitu ya. Yang terakhir ada dana darurat itu 50.000. Nah, untuk pos ini totalnya adalah 762.000. Ini aku kasih kolom, jadi nanti ini aku tulis ya tanggal berapa aku bayarin, tanggal berapa uang ini keluar, dan jumlahnya berapa. Kayak misalkan kayak ini bayar SPP nih tanggal 2 gitu 50.000. Nah aku tulis di tanggalnya itu, dan sebelahnya itu nanti biasanya aku buat aktual, jadi habis berapa sisa berapa gitu ya, kurang lebih gitu. Teman-teman paham ya? Semoga aja paham ya. Maaf kalau belibet banget ngomongnya karena ini perdana, jadi ya harap maklum ya kalau banyak salah dan banyak kurangnya. Lanjut di pos ketiga yaitu pos mingguan. Jadi ini kayak yang aku beli per minggu gitu. Yang pertama itu adalah dapur dan yang kedua adalah kebersihan. Jadi dulu itu aku terbiasa belanja bulanan, tapi setelah aku pikir-pikir, belanja bulanan itu ternyata menghabiskan banyak uang, jadi aku suka nyetok barang gitu. Nah ini aku ngurangin biar bisa buat semuanya, biar dapat semuanya. Akhirnya sekarang aku akalin kayak gini nih, per minggu aja, jadi aku beli yang habis-habis aja. Enggak semuanya aku stok, aku beli gitu ya. Nah untuk minyak goreng ini katanya minyak goreng lagi mahal banget ya. Ini aku belum belanja. Berapa kira teman-teman ya kalau sekarang? Katanya sekarang udah nggak boleh tuh, yang 2 liter nggak boleh, 32.000 udah nggak boleh. Terakhir kemarin aku beli sih masih 32.000 ya Sanko. Nah terus lanjut, ini kebersihan 50.000 aja, jadi beli odol, beli sabun gitu, sampo. Emang cukup, dicukup-cukupin ya. Untuk sayur itu 320.000 untuk 1 bulan, jajan anak 68.000, bensin 30.000, dan jaga-jaga itu 20.000. Jaga-jaga ini nanti kalau misalkan ada harga yang naik atau misalkan harus bayar parkir gitu, bernombok-nombok gitu deh pokoknya ya. Nah kalau misalnya ada yang tanya, jajan emaknya dari mana? Emaknya enggak jajan. Emaknya pasti jajan karena emaknya itu suka jajan. Jadi aku jajan itu nunggu sisa dari uang yang bulanan itu, kalau ada lebih-lebih sisa-sisa gitu baru deh buat jajan aku, buat beli mie ayam atau buat beli siomay gitu. Nah terus di space kosong ini aku mau tulisin sedikit kata-kata nih buat aku sendiri ya terutama. Nah banyak belum tentu cukup ya teman-teman, dan sedikit itu belum tentu kurang. Nah kalau untuk space yang bawah di kolom mingguan itu kan masih ada sisa. Nah nanti di situ aku tempel-tempel tuh struk-struk beli apa gitu, atau misalkan catatan-catatan per minggunya itu sayur aku beli apa aja. Nah nanti aku taruh di situ. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Budgeting aku sederhana banget, budget minim tapi insya Allah lah cukup. Jadi bukan banyak atau sedikitnya, tapi pinter-pinternya kita aja ngatur uang, bukan kita yang diatur uang. Dan satu lagi ya teman-teman, utamakan kebutuhan ya teman-teman, bukan keinginan. Karena kalau kita itu nurutin keinginan itu nggak bakalan cukup deh mau dikasih berapapun, karena manusia itu banyak pengennya, termasuk aku. Salah satunya. Oke, ini uangnya udah aku pecahin. Ini sekarang tinggal masukin aja nih ke dompet disiplin. Dan ini ternyata bermanfaat banget ya. Jadi dulu aku tuh boros banget, kalau apa-apa tinggal ambil, tapi nanti lama-lama di pertengahan gitu udah bokek, udah nggak punya uang. Jadi akhirnya nih beli dompet ini, dan alhamdulillah membantu banget. Jadi lebih tertib gitu ya pengeluarannya.
Nah ini aku masukin sesuai dengan pos-posnya dan yang udah aku budgetin. Nah kalau teman-teman termasuk tim yang mana nih, gajian awal bulan atau gajian akhir bulan? Boleh komen ya di bawah. Oke, nah buat teman-teman yang belum bikin budgeting, yuk bikin bareng-bareng, yuk belajar bareng-bareng. Karena aku juga masih belajar ya, jadi maaf banget kalau misalkan masih banyak banyak salah kata, salah coret atau salah salah tulis maksudnya. Oke, dimaklumin aja. Budgeting itu bukan tentang nominal ya teman-teman, tapi budgeting itu gimana sih cara kita kelola uang dengan baik dan benar. Gimana sih biar cukup sampai akhir bulan. Jangan sampai deh ya pertengahan itu udah teriak-teriak tuh dompetnya nggak punya uang, aduh udah pusing banget nih. Nah ini caranya aku biar nggak kayak gitu. Jadi dulu pengalaman banget tuh, sering banget kayak gitu. Nanti pertengahan bulan udah nodong lagi sama Pak Su, udah habis uangnya ya gitu. Nah ini aku udah belajar nih, semoga udah enggak lagi lah, udah enggak, insya Allah enggak. Selama enggak ada kebutuhan yang mendadak gitu, insya Allah aman sih ya. Oke. Nah kalau untuk uang tabungan itu nggak aku masukin di dompet sini ya teman-teman, nanti kalau dimasukin ke sini pasti nanti kepake. Nah untuk menghindari itu jadi aku pisahin di dompet yang lain. Kalau yang untuk dana pendidikan anak-anak itu aku masukin ke kayak rekening tabungan gitu, tapi bukan tabungan yang kayak kayak BRI Mandiri gitu, bukan, tapi pakai BMT. Kalau di sini itu jadi ada dari sekolah, jadi aku masukin di situ, dan itu lumayan nanti keluar pas waktu anak-anak itu naik kelas, jadi bisa buat bayar kebutuhan di tingkat jenjang pendidikan selanjutnya, gitu deh maksudnya ya. Dan itu dibayarnya sesuka-suka sih, maksudnya nabungnya mau per bulan atau per minggu sekali gitu juga boleh, dan berapa nominalnya juga terserah, bebas aja. Nah karena aku budgetku kecil, jadi ya udah tetap aku masukin meskipun sedikit, yang penting rutin gitu deh kalau aku sih gitu. Nah ini kalau yang untuk mingguan kayak sayur, kebersihan dapur ini belum aku bagi ya, jadi nanti aku bagi lagi per minggu jatuhnya. Nah kalau ada yang tanya emang anak-anak cukup jajan cuma segitu, insya Allah cukup ya, karena ini biasanya jajan pas sekolah aja. Kalau pas di rumah itu anak-anak udah aku sediain jajan, kalau enggak aku bikinin jajan sendiri di rumah. Jadi misalkan aku suka bikin kue, bikin apa gitu deh pokoknya, buat cemilan anak-anak. Nah ini tabungannya aku pisahin dulu biar nggak ikut kepake. Oke teman-teman, nah kira-kira kayak gini ya budgeting aku. Jadi buat teman-teman yang punya gaji kecil, jangan bersedih ya, jangan sedih-sedih, jangan galau-galau, aku temenin. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton sampai ke menit ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.